Dalam perspektif Islam, Yahudi Hillelites merujuk pada kelompok yang terinspirasi oleh ajaran Rabbi Hillel, seorang tokoh Yahudi terkenal pada abad pertama sebelum Masehi. Meskipun istilah Hillelites tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber Islam, ajaran dan tradisi yang dikaitkan dengan Rabbi Hillel seringkali dianalisis sebagai bagian dari hubungan Islam dengan agama-agama Abrahamik lainnya. Berikut adalah penjelasan tentang kemunculan Yahudi Hillelites dan bagaimana hal itu dipahami dari perspektif Islam. Rabbi Hillel Agung, Hillel the Elder, adalah seorang tokoh penting dalam Yudaisme yang hidup pada abad pertama sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai pendiri Beit Hillel, Rumah Hillel, salah satu dari dua mazhab utama dalam Yudaisme Rabbinik. Mazhab ini seringkali dibandingkan dengan Beit Shammai, Rumah Shammai, yang lebih konservatif. Hillel dikenal dengan pendekatan yang toleran, penuh kasih dan inklusif dalam hukum Yahudi. Ia menekankan prinsip chesed, kasih sayang, dan keadilan. Salah satu ajaran terkenalnya adalah, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu. Sebuah prinsip yang selaras dengan konsep keadilan dalam Islam. Islam mengakui Yahudi sebagai bagian dari Ahlul Kitab yang menerima wahyu sebelumnya melalui Nabi Musa. Dalam Al-Quran, Yahudi disebut sebagai penerima Taurat, tetapi juga sering diingatkan untuk mematuhi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyimpang dari ajarannya. Al-Quran mengakui kelompok Yahudi yang tetap setia pada kebenaran. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62, tetapi juga mengkritik mereka yang menyimpang atau menolak kebenaran wahyu. Kelompok seperti Hillelites yang menekankan keadilan dan toleransi bisa dianggap sebagai bagian dari tradisi yang mendekati nilai-nilai Islam, meskipun tetap terdapat perbedaan teologis. Dari perspektif Islam, kemunculan kelompok seperti Hillelites dapat dilihat sebagai upaya internal dalam komunitas Yahudi untuk menjalankan ajaran agama dengan lebih inklusif dan moderat. Islam cenderung menghormati pendekatan yang mendekati nilai-nilai universal seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi. Dalam hal ini, ajaran Rabbi Hillel dianggap lebih sejalan dengan nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan ajaran Rabbi Shammai yang lebih ketat. Ketika Islam muncul, beberapa kelompok Yahudi yang masih memegang prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang, seperti Hillelites, dapat dianggap lebih terbuka untuk menerima dialog dengan Islam. Namun, ini tidak berarti bahwa semua Hillelites menerima ajaran Islam. Para ulama Islam sering menggunakan ajaran-ajaran universal yang ditemukan dalam tradisi Yahudi dan Kristen sebagai landasan untuk berdialog. Ajaran Rabbi Hillel tentang cinta kasih, keadilan, dan kasih sayang seringkali menjadi titik temu. Ajaran Hillel yang berbunyi, jangan lakukan kepada orang lain apa yang kamu tidak ingin mereka lakukan kepadamu, sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah beriman seseorang dari kalian sampai ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok seperti Hillelites dapat dianggap sebagai salah satu upaya manusia untuk menjaga nilai-nilai fitrah yang diajarkan oleh para nabi sebelumnya. Kemunculan Hillelites dalam sejarah Yahudi mencerminkan dinamika internal dalam komunitas Yahudi untuk menafsirkan dan menjalankan ajaran Taurat dengan pendekatan yang lebih moderat dan inklusif. Dari perspektif Islam, nilai-nilai yang diajarkan oleh Rabbi Hillel seperti kasih sayang, toleransi, dan keadilan dihormati sebagai bagian dari ajaran universal yang selaras dengan Islam, meskipun terdapat perbedaan teologis yang mendasar. Dialog dan hubungan antara Islam dan kelompok Yahudi seperti Hillelites menyoroti pentingnya nilai-nilai bersama dalam membangun masyarakat yang adil dan damai. Dalam sudut pandang Islam, komunitas Yahudi, termasuk kelompok seperti Hillelites yang terinspirasi oleh ajaran Rabbi Hillel, tetap dianggap sebagai bagian dari Ahlul Kitab. Namun, seperti komunitas Yahudi lainnya, mereka juga dikritik dalam Al-Quran dan tradisi Islam jika ada penyimpangan dari ajaran Tauhid yang murni. Berikut adalah beberapa penyimpangan yang mungkin terkait dengan Yahudi Hillelites dari perspektif Islam. Islam menegaskan bahwa inti dari ajaran para nabi, termasuk Nabi Musa, adalah Tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, umat Yahudi sering diperingatkan untuk tidak menyimpang dari ajaran ini. Dalam beberapa kasus, Al-Quran mencatat bahwa sebagian umat Yahudi menyimpang dari Tauhid, misalnya dengan penyembahan anak sapi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 51 hingga 54.
Meskipun Hillelites mungkin tidak secara langsung terlibat dalam penyembahan berhala, penyimpangan dari tauhid tetap menjadi perhatian utama Islam. Salah satu penyimpangan utama yang dikritik dalam Al-Quran adalah penolakan sebagian besar komunitas Yahudi terhadap kenabian Muhammad SAW. Quran Surah Al-Baqarah 89. Dalam pandangan Islam, menerima semua nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah syarat keimanan. Hillelites, seperti mazhab Yahudi lainnya, dikenal karena interpretasi hukum mereka yang fleksibel dan humanis. Dalam Islam, fleksibilitas hukum diperbolehkan, tetapi tidak boleh menyimpang dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ajaran Hillelites terlalu mengutamakan rasionalitas manusia sehingga mengesampingkan wahyu, ini dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Dalam Islam, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menjadi dasar utama hukum, bukan interpretasi manusia semata. Islam juga mengkritik beberapa praktik dalam komunitas Yahudi terkait manipulasi hukum, seperti pengubahan hukum hari Sabat untuk keuntungan duniawi. Quran Surah Al-A'raf ayat 163. Jika kelompok Hillelites melakukan praktik serupa, hal ini juga dianggap penyimpangan. Kelompok seperti Hillelites mungkin dianggap terlalu menyesuaikan hukum agama untuk kepentingan sosial dan duniawi. Dalam Islam, agama dipandang sebagai panduan yang harus ditaati tanpa kompromi terhadap prinsip dasar. Al-Quran menuduh sebagian umat Yahudi telah mengubah isi Taurat untuk kepentingan duniawi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 75 hingga 79. Jika kelompok seperti Hillelites terlibat dalam praktik semacam itu, ini dianggap sebagai penyimpangan besar. Dalam beberapa kasus, Islam mengkritik umat Yahudi yang terlalu terpengaruh oleh budaya non-tauhid, sehingga menyimpang dari ajaran yang murni. Walaupun Hillelites dikenal lebih toleran dalam Yudaisme, beberapa aspek ajaran Yahudi tetap dikritik Islam karena dianggap eksklusif. Konsep bahwa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan seringkali dikritik dalam Islam jika digunakan untuk menjustifikasi ketidakadilan atau penolakan terhadap umat lain. Dalam Islam, semua manusia dipandang sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dalam ketakwaan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Jika Hillelites mempertahankan keyakinan bahwa hanya mereka yang memiliki akses eksklusif terhadap kebenaran, ini dianggap bertentangan dengan ajaran Islam yang lebih inklusif. Dalam perspektif Islam, umat Yahudi diajak untuk memahami nubuat tentang Nabi Muhammad SAW yang disebutkan dalam kitab suci mereka. Jika kelompok seperti Hillelites mengabaikan atau menolak hal ini, maka mereka dianggap menyimpang dari jalan yang benar. Islam menganggap bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad SAW telah disebutkan dalam Taurat dan Injil. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Penolakan terhadap kebenaran ini dilihat sebagai bukti penyimpangan. Dari sudut pandang Islam, penyimpangan Yahudi Hillelites terutama terkait dengan isu teologis seperti penolakan terhadap tauhid yang murni, penolakan terhadap Nabi Muhammad SAW, dan kemungkinan manipulasi hukum untuk kepentingan duniawi. Meskipun kelompok ini memiliki pendekatan yang lebih moderat dan toleran dalam hukum, Islam tetap menekankan bahwa kebenaran hanya ditemukan dalam mengikuti wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala secara murni dan menerima semua nabi yang diutusnya. Penilaian ini mencerminkan pandangan Islam tentang hubungan antara agama-agama Abrahamik. Dalam perspektif Islam, Yahudi Hillelites di era modern tidak secara langsung diidentifikasi sebagai entitas terpisah karena istilah ini lebih merujuk pada tradisi ajaran Rabbi Hillel dari masa lampau. Namun, prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang diasosiasikan dengan Hillelites seperti toleransi, cinta kasih, keadilan, dan fleksibilitas hukum dapat ditemukan dalam beberapa gerakan Yudaisme modern seperti Reform Judaism dan Progressive Judaism. Dari sudut pandang Islam, keberadaan kelompok atau tradisi ini dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip universal Islam terkait hubungan dengan Ahlul Kitab. Berikut adalah pandangan Islam tentang fenomena yang bisa dikaitkan dengan Hillelites di era modern. Beberapa nilai yang diasosiasikan dengan Hillelites seperti toleransi antarumat beragama dan cinta kasih terhadap sesama manusia dihormati dalam Islam. Ajaran Rabbi Hillel yang terkenal, apa yang tidak ingin kamu lakukan terhadap dirimu sendiri, jangan lakukan terhadap orang lain, sering dianggap sejalan dengan ajaran Islam, khususnya sabda Nabi Muhammad SAW. Tidaklah beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Gerakan Yahudi modern yang mengedepankan pluralisme dan dialog antaragama dianggap positif selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Meskipun ajaran Rabbi Hillel di era modern sering diasosiasikan dengan nilai-nilai humanisme, dalam Islam, penyimpangan teologis tetap menjadi perhatian utama. Gerakan Yahudi modern, termasuk yang memiliki akar nilai Hillelites, seringkali lebih fokus pada interpretasi budaya dan tradisi daripada prinsip tauhid yang murni. Islam memandang bahwa fokus ini dapat mengalihkan perhatian dari inti ajaran agama, yaitu penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa kelompok dalam Reform Judaism atau Progressive Judaism mengadopsi pandangan sekular atau agnostik. Islam menganggap ini sebagai penyimpangan besar dari ajaran agama yang benar, karena mengurangi peran wahyu dalam kehidupan manusia. Gerakan modern yang meneruskan nilai-nilai Hillelites seringkali terlibat dalam dialog antaragama, termasuk dengan umat Islam. Dalam pandangan Islam, dialog dan kerjasama dengan kelompok Yahudi yang menekankan keadilan sosial, perdamaian, dan toleransi dapat menjadi sarana untuk memperkuat hubungan antaragama. Al-Quran memerintahkan untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Islam menekankan bahwa dialog antaragama harus didasarkan pada prinsip tauhid dan penghormatan terhadap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diskusi tidak boleh mengaburkan perbedaan teologis mendasar, seperti kenabian Muhammad SAW. Kelompok modern yang mewarisi nilai-nilai Hillelites sering berkontribusi dalam bidang sosial, pendidikan, dan keilmuan. Islam menghormati kontribusi intelektual yang membawa manfaat bagi kemanusiaan selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Konsep tikkun olam, memperbaiki dunia, dalam Yudaisme seringkali paralel dengan nilai Islam untuk menciptakan kemakmuran dan keadilan di muka bumi. Islam mengingatkan bahwa inovasi dalam ajaran agama yang mengurangi nilai-nilai ilahi untuk menyesuaikan dengan tren modern dapat dianggap sebagai penyimpangan, bid'ah. Di era modern, sebagian Yahudi yang memiliki nilai-nilai toleransi dan keadilan yang mungkin sejalan dengan semangat Hillelites mengambil posisi yang lebih moderat dalam isu politik, seperti konflik Palestina-Israel. Islam memandang positif komunitas Yahudi yang mendukung hak-hak Palestina dan menentang penindasan. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Al-Quran. Quran Surah An-Nisa ayat 135. Islam membedakan antara Yahudi sebagai ahlul kitab dan gerakan Zionis yang dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan. Kelompok Yahudi yang menolak Zionisme sering dihormati dalam wacana Islam. Dalam Islam, semua kelompok Yahudi di era modern, termasuk mereka yang melanjutkan nilai-nilai Hillelites, dinilai berdasarkan 3 kriteria utama. Seberapa dekat mereka dengan prinsip keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketaatan terhadap wahyu ilahi. Apakah mereka mendukung nilai-nilai universal seperti keadilan dan kedamaian? Apakah mereka menghormati Islam sebagai agama wahyu terakhir dan berpartisipasi dalam dialog yang konstruktif? Dari perspektif Islam, Yahudi Hillelites di era modern dapat dihormati karena beberapa nilai mereka yang sejalan dengan prinsip Islam, seperti toleransi, keadilan, dan cinta kasih. Namun Islam tetap kritis terhadap penyimpangan teologis yang mengabaikan tauhid atau kenabian Muhammad SAW. Hubungan dengan kelompok ini, sebagaimana dengan semua ahlul kitab, harus diarahkan pada dialog yang konstruktif dan kerjasama dalam nilai-nilai universal tanpa mengabaikan prinsip-prinsip Islam yang mendasar. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang Yahudi Hillelites dan konsep akhir zaman serta Mesias, Al-Masih dapat dipahami dalam konteks perbedaan teologis yang mendalam antara Yudaisme dan Islam, meskipun ada juga beberapa kesamaan dalam keyakinan terhadap konsep Mesias dan akhir zaman. Untuk itu, kita akan melihat 2 aspek penting, pandangan ilmuwan dan ulama Islam tentang Yahudi Hillelites dan pandangan Islam mengenai konsep akhir zaman serta Mesias. Yahudi Hillelites mengacu pada mereka yang mengikuti ajaran Rabbi Hillel yang terkenal dengan pendekatan humanis dan fleksibilitas dalam penafsiran hukum Yahudi.
Dalam Islam, meskipun kelompok ini tidak disebutkan secara khusus, beberapa ajaran Hillel yang berbasis pada kasih sayang, keadilan, dan toleransi mungkin dilihat secara positif. Namun tetap ada kritik terkait penyimpangan teologis yang terjadi dalam tradisi Yahudi secara keseluruhan. Ulama Islam menghargai prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai moral Islam, seperti ajaran Hillel yang menganjurkan kasih sayang terhadap sesama. Sebagai contoh, hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Tidaklah beriman seseorang hingga ia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sangat mirip dengan ajaran Hillel yang dikenal dengan ungkapan, "Apa yang tidak ingin kamu lakukan terhadap dirimu sendiri, jangan lakukan terhadap orang lain." Dalam konteks Islam, hubungan dengan umat Yahudi termasuk yang terinspirasi oleh ajaran Hillel, berdasarkan prinsip ahlul kitab, ahli kitab yang dihormati. Ulama Islam menekankan pentingnya menghormati perbedaan agama, tetapi juga mengingatkan bahwa mereka yang tidak menerima kenabian Muhammad SAW atau menyimpang dari tauhid akan dianggap sebagai kelompok yang perlu diajak berdialog dengan hati-hati. Secara umum, meskipun ada ruang untuk kerjasama dalam nilai-nilai sosial, kritik terhadap pemahaman teologis yang tidak sesuai dengan Islam tetap ada. Beberapa ilmuwan Muslim mengkritik bahwa ajaran-ajaran dalam tradisi Yahudi, termasuk yang diwakili oleh kelompok Hillelites, seringkali menyimpang dari esensi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Musa dan nabi-nabi lainnya. Penyimpangan yang paling menonjol adalah penolakan terhadap kenabian Muhammad SAW dan penolakan terhadap konsep tauhid yang murni. Dalam Islam, konsep akhir zaman dan kedatangan Mesias sangat penting, dan ada beberapa kesamaan dengan konsep yang ada dalam Yudaisme. Namun, perbedaan mendasar tetap ada, terutama mengenai siapa Mesias itu dan bagaimana ia akan datang. Dalam tradisi Islam, khususnya dalam mazhab Syiah, diyakini bahwa di akhir zaman akan muncul seorang pemimpin yang disebut Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan membawa kedamaian, keadilan, dan kemenangan bagi umat Islam. Dalam Sunni juga ada keyakinan terhadap kedatangan Mahdi yang akan memerintah dunia dengan keadilan. Dalam Islam, Al-Masih merujuk pada Nabi Isa yang dianggap sebagai Mesias yang akan kembali pada akhir zaman untuk mengalahkan Dajjal, Antikristus, dan membawa kedamaian serta keadilan di bumi. Ajaran ini sangat penting dalam eskatologi Islam, di mana kedatangan Al-Masih dianggap sebagai salah satu tanda besar kiamat. Dalam Yudaisme, Mesias masih dianggap sebagai tokoh yang akan datang di masa depan, tetapi dengan pemahaman yang lebih berbeda dari Islam. Mesias dalam Yudaisme dipandang sebagai seorang raja manusia yang akan membawa kebangkitan spiritual bagi bangsa Yahudi, memulihkan kerajaan Israel, dan membawa perdamaian dunia. Dalam Islam, meskipun Isa adalah Mesias, ia tidak datang untuk mendirikan kerajaan politik atau membangun kembali kerajaan Israel, melainkan untuk menegakkan keadilan spiritual dan menghapuskan ketidakbenaran. Dalam Yudaisme, banyak orang Yahudi masih menunggu kedatangan Mesias yang akan membebaskan mereka. Beberapa interpretasi modern mungkin lebih sekuler atau politis, namun dalam banyak tradisi Yahudi, Mesias diharapkan akan membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Bagi umat Islam, meskipun ada pengakuan terhadap ekspektasi Mesias ini, mereka tidak menganggap Mesias dalam pemahaman Yahudi sebagai sosok yang sejajar dengan Isa alaihissalam dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan bahwa Isa alaihissalam adalah seorang nabi yang dilahirkan secara mukjizat oleh Maryam, dan ia tidak disalibkan, melainkan diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isa alaihissalam akan kembali di akhir zaman untuk menegakkan keadilan, mengalahkan Dajjal, dan memerintah dengan adil sebelum kiamat. Ini berbeda dengan pandangan Yahudi yang tidak menerima Isa sebagai Mesias yang dijanjikan. Ulama Islam sering mengkritik bahwa harapan Yahudi terhadap seorang pemimpin duniawi yang akan mengembalikan kejayaan politik Israel bertentangan dengan ajaran Islam yang memandang kedatangan Mesias sebagai bagian dari pengaturan ilahi yang lebih besar, berfokus pada aspek spiritual dan moral, bukan politik semata. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang Yahudi Hillelites mengakui nilai-nilai seperti toleransi dan kasih sayang yang terkandung dalam ajaran mereka, namun juga mengkritik penyimpangan teologis yang terjadi dalam tradisi Yahudi.
terutama yang berkaitan dengan penolakan terhadap tauhid dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, dalam Islam, konsep akhir zaman dan Mesias memiliki pengaruh yang besar, terutama dalam keyakinan tentang kedatangan Imam Mahdi dan Al-Masih, Isa al-Wahisam. Meskipun ada kesamaan dalam harapan terhadap kedatangan seorang Mesias, perbedaan mendasar tetap ada dalam hal pemahaman tentang siapa Mesias itu dan apa tujuannya, dengan Islam menekankan aspek spiritual dan moral daripada politik.